I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Arif Munawir, kemudian ada Nasem Al-Islami dan Tegar Rizky Saputra. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengetahuan dan wawasan tentang salah satu bahan dekorasi alami yang telah menjadi favorit di dunia desain interior, yaitu rotan. Rotan sendiri telah lama dikenal sebagai bahan yang khas, memberikan sentuhan alami dan menciptakan keindahan yang tak tertandingi dalam ruangan. Dalam presentasi kali ini kita akan menjelajahi karakteristik unik rotan, tahapan produksi marble dari rotan, serta keunggulan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Dalam presentasi ini kita akan merangkum berbagai aspek penting mengenai marble rotan, termasuk teknik anyaman yang umum digunakan, proses produksi yang melibatkan tahap pengolahan, serta keunggulan dan kekurangan yang perlu menjadi pertimbangan dalam memilih dan merawat marble rotan. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keindahan dan potensi rotan dalam dekorasi interior, serta mendorong kita untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dalam menggunakan bahan-bahan alami seperti rotan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita mulai perjalanan kami melalui keunikan dan keindahan rotan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Rotan adalah sejenis tumbuhan yang tumbuh di hutan-hutan tropis dan memiliki serat alami yang kuat dan lentur. Dalam proses pembuatan marble, rotan diolah dan dianyam menjadi berbagai macam bentuk dan pola yang menarik. Hasilnya adalah perabotan dan aksesoris dekoratif yang memiliki daya tarik estetika yang tinggi. Penggunaan marble rotan sendiri dalam dekorasi memiliki sejarah yang panjang. Sejak zaman kuno, rotan telah digunakan oleh masyarakat untuk membuat berbagai macam perabotan seperti kursi, meja, dan tempat tidur. Keunikan rotan sebagai bahan dekoratif terletak pada kemampuannya untuk membentuk anyaman yang indah dan berbagai desain yang menarik. Dengan demikian, model rotan tidak hanya memberikan fungsi yang praktis, tetapi juga memberikan sentuhan artistik dan alami pada ruangan. Baik, selanjutnya ada karakteristik dan keunikan rotan. Rotan memiliki beberapa karakteristik dan keunikan yang membuatnya menjadi bahan dekorasi yang istimewa. Yang pertama ada serat kuat dan lentur. Rotan memiliki serat alami yang kuat dan lentur, menjadikannya bahan yang ideal untuk diolah menjadi perabotan dan aksesoris dekoratif. Kekuatan serat rotan memungkinkan pembuatan anyaman yang kokoh dan tahan lama. Yang kedua ada kekayaan warna dan pola alami. Rotan memiliki warna yang alami yang kaya, umumnya berwarna kecoklatan ataupun kuning keemasan. Keunikan warna dan pola alami pada batang rotan memberikan sentuhan dan estetika yang unik pada perabotan dan aksesoris rotan. Baik, yang ketiga ada kemampuan menyesuaikan diri. Rotan dapat dengan mudah beradaptasi dengan berbagai gaya dekorasi. Keunikan rotan terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan sentuhan organik dan alami di dalam berbagai tema ruangan, baik itu klasik, rustik, tropis, maupun modern. Selanjutnya ada kelenturan dan kemampuan membentuk. Rotan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membentuk dan pembuatan anyaman yang rumit. Ini memungkinkan pembuatan berbagai macam desain dan pola menarik pada marble dan aksesoris rotan. Yang kelima ada ringan dan mudah dipindahkan. Mebel rotan memiliki bobot yang relatif ringan, membuatnya mudah dipindahkan dan diatur ulang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini memudahkan dalam merancang ulang tata letak ruangan dan memberikan fleksibilitas dalam penggunaan marble rotan. Yang keenam ada tahan terhadap perubahan cuaca. Rotan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap perubahan cuaca, membuatnya cocok untuk digunakan dalam ruangan indoor maupun outdoor. Rotan tidak mudah rusak dan tidak terpengaruh oleh suhu atau kelembapan yang bervariasi. Yang ketujuh ada kualitas ramah lingkungan. Penggunaan rotan dalam dekorasi interior lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan sintetis atau kayu yang berasal dari penebangan pohon yang tidak berkelanjutan. Rotan tumbuh secara alami dan dapat diperbarui, menjadikannya pilihan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan karakteristik dan keunikan ini, rotan telah menjadi pilihan yang populer dalam dekorasi interior. Kemampuan rotan untuk memberikan sentuhan alami, keindahan estetika, dan daya tahan yang tinggi menjadikannya bahan dekorasi yang istimewa dalam menciptakan ruangan yang indah dan nyaman. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya yang membahas tentang karakteristik. Dan yang
yang saya bahas di sini ada kelebihan dan kekurangan dari mebel rotan. Adapun kelebihan dari mebel rotan ini ada 5. Yang pertama, estetika alami, dan dimana maksudnya mebel rotan ini memiliki daya tarik estetika yang khas dengan serat rotan yang alami dan tampilan yang organik. Ini memberikan sentuhan alami dan hangat pada ruangan dan menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Kemudian kelebihan yang kedua, ringan dan fleksibel. Rotan ini memiliki bobot yang relatif ringan dibanding dengan beberapa bahan lain seperti kayu. Ini membantu mebel rotan lebih mudah untuk dipindahkan dan disusun ulang sesuai kebutuhan. Fleksibilitas rotan juga memungkinkan pembentukan berbagai desain dan bentuk yang unik. Kemudian kelebihan yang ketiga ada kekuatan dan durabilitas. Rotan memiliki kekuatan itu fleksibel juga, namun serat rotan memiliki kekuatan yang baik. Mebel rotan dapat bertahan dalam penggunaan sehari-hari dan mampu menopang berat dengan baik. Kemudian kelebihan yang keempat, tahan terhadap perubahan cuaca. Rotan memiliki sifat tahan terhadap perubahan cuaca, termasuk kelembapan. Hal ini membuat mebel rotan cocok digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu ramah lingkungan. Rotan merupakan bahan alami yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Adapun kekurangan dari rotan ini ada 4. Untuk kekurangan pertama yaitu rentan terhadap kerusakan fisik. Meskipun rotan cukup kuat, namun mebel rotan rentan terhadap kerusakan fisik jika tidak dirawat dengan baik. Serat rotan dapat retak atau patah jika terkena tekanan berlebihan atau benturan yang keras. Kemudian kekurangan kedua, rentan terhadap kelembapan berlebih. Meskipun rotan tahan terhadap kelembapan, namun jika terpapar kelembapan berlebih atau terendam air dalam waktu lama, rotan dapat mengalami pembusukan atau deformasi. Kemudian kekurangan yang ketiga, perawatan yang diperlukan. Jadi mebel rotan membutuhkan perawatan yang teratur untuk menjaga keindahan dan kekuatannya. Kemudian kelemahan yang terakhir itu keterbatasan desain. Meskipun rotan dapat dibentuk dengan fleksibel, namun ada beberapa batasan dalam desain yang dapat dicapai dengan baik dengan rotan. Beberapa bentuk dan detail yang kompleks mungkin sulit dicapai dengan menggunakan rotan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tegar Rizky Saputra. Di sini saya akan melanjutkan proses produksi mebel dari rotan. Yang pertama, tahap pengolahan. Tahap pengolahan rotan menjadi mebel melibatkan serangkaian langkah yang teratur. Yang pertama, pembersihan dan pengupasan kulit. Rotan yang telah dipanen akan dibersihkan dari kotoran dan debu yang menempel. Selanjutnya, kulit luar rotan akan dikupas dengan hati-hati menggunakan pisau atau alat khusus. Tujuannya adalah untuk menghilangkan lapisan kulit yang kasar dan mengungkapkan serat rotan yang halus di dalamnya. Kemudian yang kedua, pengeringan. Setelah dikupas, rotan perlu dikeringkan agar mengurangi kadar kelembaban. Rotan bisa dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau menggunakan metode pengeringan lainnya, seperti pengeringan udara atau pengeringan menggunakan oven. Proses pengeringan ini penting untuk menjaga kualitas rotan dan mencegah pembusukan dan kerusakan pada rotan. Kemudian yang ketiga, pembentukan dan pemotongan. Rotan yang telah dikeringkan kemudian dibentuk, dipotong, dan disesuaikan dengan desain yang diinginkan. Ini melibatkan pembentukan dan pemotongan rotan menjadi beberapa bagian yang akan digunakan dalam pembuatan mebel seperti rangka kursi, sandaran, atau kaki meja. Proses ini bisa melibatkan penggunaan alat-alat seperti pisau. Lanjut, proses yang keenam adalah finishing. Setelah bagian-bagian mebel rotan terpasang dengan baik, tahap finishing dilakukan untuk meningkatkan penampilan dan melindungi rotan dari kerusakan. Ini melibatkan proses penghalusan permukaan, penggunaan cat dan vernis atau lapisan pelindung lainnya.
Finishing juga dapat melibatkan pemasangan aksesoris atau hiasan tambahan seperti bantal, kain penutup, atau bahan penyampur. Kemudian yang ketujuh, pengujian dan inspeksi. Sebelum dikemas, mebel rotan akan melalui tahap pengujian kualitas dan inspeksi akhir. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, seperti kekokohan, kenyamanan, dan tampilan yang baik. Pengujian mungkin melibatkan pemeriksaan struktur, kekuatan, anyaman, dan kenyamanan pengguna. Kemudian yang ke-8, pengemasan dan distribusi. Setelah lulus pengujian dan inspeksi, mebel rotan siap untuk dikemas dengan aman dan dikirim ke pasar atau konsumen. Pengemasan yang baik akan melindungi mebel dari kerusakan selama proses pengiriman dan distribusi. Kemudian teknik anyaman dan pola yang umum digunakan dalam industri mebel rotan. Yang pertama, anyaman terbuka. Teknik ini melibatkan anyaman dengan celah terbuka antara sekat rotan. Pola anyaman terbuka umumnya digunakan pada kursi rotan dan meja rotan. Kemudian yang kedua, anyaman setengah terbuka. Teknik ini melibatkan anyaman dengan celah yang lebih kecil antara serat rotan dibanding dengan anyaman terbuka. Pola anyaman setengah terbuka sering digunakan pada sandaran kursi rotan. Kemudian yang ketiga, teknik anyaman herringbone melibatkan pengaturan serat rotan dalam pola segitiga atau zigzag yang berulang. Anyaman herringbone memberikan tampilan yang menarik dan memberikan kekuatan tambahan pada anyaman rotan. Kemudian teknik anyaman chevron melibatkan pengaturan serat rotan dalam pola segitiga yang berulang dengan sudut tajam. Anyaman chevron menciptakan tampilan yang simetris dan menarik pada mebel rotan. Kemudian anyaman spiral. Teknik anyaman spiral melibatkan pengaturan serat rotan dalam pola spiral atau melingkar. Anyaman spiral memberikan tampilan yang unik dan organik pada mebel rotan. Pola anyaman spiral sering digunakan pada aksesoris dekoratif seperti lampu gantung atau keranjang penyimpanan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.